Hai, selamat datang ke page saya. Sekali lagi kita bersiaran langsung dalam Facebook Live saya hari ini. Bagi yang pertama kali tengok Facebook Live saya Elviana, Juicy, agent Juicy Raspberry anda. Ini Juicy Mixed Berry, ini Juicy Raspberry. Satu kotak. Hai Vivi. Satu kotak 9. Thank you very much. Thank you very much. Satu kotak Rp95. Beli 3 kotak Rp250. Lepas tu ada free shaker. Boleh join saya punya itu cabutan nama bertuah. Cabutan nama bertuah akan saya buat pada 1 hari bulan 10. Okay, macam kemarin saya cakap, apa itu healing crisis. Sebelum itu tolong saya share dulu ini video. Thank you, thank you. Apa itu healing crisis? Thank you semua. Sebelum saya start, tolong saya share dulu ini Facebook Live saya. Okay, healing crisis atau lebih dikenali sebagai lebih difahami sebagai krisis penyembuhan, pemulihan akan berlaku apabila badan kita banyak radikal bebas, mula membebaskan toksin dan membina semula sel-sel tubuh. Selalu orang fikirkan masa dia ambil satu itu suplemen, bila dia ambil suplemen dia terus ada rasa macam, kenapa saya ambil ini suplemen terus saya macam pening kepala lah, mual lah, begitu. Selalunya orang cakap sudah dia orang rasa, lepas tu ada dia punya efek yang begitu, dia orang salah erti. Dia orang ingatkan itu suplemen yang diorang ambilkan tidak bagus untuk diorang. Tapi actually ini kan sebenarnya itu adalah proses pembuangan toksin. Sebab banyak toksin di dalam badan, jadi bila kamu ambil itu suplemen, terutamanya suplemen untuk kasih buang toksin di dalam badan, terutamanya toksin yang mau buang toksin di dalam badan, memang akan ada itu healing crisis. Itu bukan sebenarnya apa yang dialami itu bukanlah kesan sampingan, tapi adalah proses penyembuhan yang baik untuk tubuh badan, dan menandakan suplemen yang kamu konsum itu menunjukkan tindak balas yang baik untuk badan kamu. Jadi bila toksin sudah kena kasih keluar, jadi itu baru itu penyerapan suplemen dapat diserap di dalam badan kita. Dalam tempoh healing crisis ini, seseorang individu akan mengalami beberapa ketidakselesaan macam sakit kepala, mual, memuntah, macam penat, ataupun ada ruam di kulit, cerit-berit, demam,
atau banyak lagi lah, depends on badan orang itu orang. Tapi ini sementara saja, tidak lama, sekejap saja. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, depends lah. Kalau terlampau banyak toksin di dalam badan kan lama itu kesan sama kamu. Apa itu healing crisis? Macam mana kasih kurang kesan healing crisis? Macam mana kita mau kasih kurang? Sebelum itu, tolong saya share dulu. Bagi saya love banyak-banyak. Thank you, thank you. Okay. Macam mana mau kasih kurang itu healing crisis? Kamu kena minum air suam, air kosong banyak-banyak. Minum air suam atau plain water, bukan air manis, yang dengan jumlah yang banyak dan kerap. Dapat kasih bantu kamu untuk mengatasi ini healing crisis. Badan kita memerlukan air yang banyak untuk menyetoksin elemen-elemen tidak baik di dalam badan kita. Atau, walaupun ada yang merungutkan balik-balik mau pergi tandas, tapi apa suplemen yang kamu ambil pun memang perlu minum banyak air. Kalau kamu sakit pun kamu kena suruh minum banyak air, doktor cakap mesti minum banyak air, bukan minum air suam, air plain water lah, bukan yang air manis punya. Saya mau kasih tahu kamu healing crisis bukan berarti itu suplemen yang kamu ambilkan tidak ngam, bukan maksud dia tidak ngam, bukan maksud tidak ngam atau sama badan dia. Tapi dia adalah, bila kamu mengalami ini healing crisis, dia menunjukkan petanda baik. Petanda baik sebab badan kita bertindak balas sama itu suplemen yang kita ambil. Selain dari minum air, apa yang kita perlu buat? Boleh ambil banyak buah-buahan, sayur-sayuran pun boleh membantu juga, sebab ini buah-buahan, sayur-sayuran dia banyak itu fiber. Jadi dia boleh tolong kamu untuk membuang. Okey, saya kasih explain kamu itu kesan-kesan healing crisis sama kenapa kamu boleh rasa macam begitu. Kalau kamu ambil ini juicy raspberry yang tidak pernah buang toksin, kalau kamu ambil ini, dia boleh tolong kamu untuk buang toksin dalam badan. Kalau kamu ambil ini, kamu ada rasa keletihan atau mengantuk, maksudnya badan kamu ada asid. Fungsi hati yang lemah atau kepenatan yang melampau. Kalau kamu pening kepala, rasa itu kepala berat, maksudnya tekanan darah tinggi. Ada tekanan darah tinggi ataupun dia adalah petanda detoksifikasi. Okey, kalau macam kamu ambil, tiba-tiba kamu demam, rasa penat, itu maksudnya peningkatan metabolisme badan
dan juga sistem imunisasi badan. Itu dia punya penyebab. Yang seterusnya, yang keempat, kalau kamu ambil tiba-tiba cerit-birit, sebab ini suplemen, ini dia tidak buat kamu cerit-birit. Tapi kalau kamu cerit-birit pula, lepas tu kamu punya najis, bau dan warna gelap, maksudnya itu adalah petanda detoksifikasi. Dia kasih bersih kamu punya kolon daripada najis lama. Itu kolon macam itu hos kan, yang lama sudah pakai kan, di dalam dia ada hitam-hitam, kita punya itu usus macam begitu. Jadi bila proses pembuangan najis kamu warna hitam, itu yang lama sudah di kamu punya usus. Okey, seterusnya, kalau kerap membuang angin, itu krisis penyembuhan kerap membuang angin. Balik-balik kamu kantut sejak, maksudnya itu sistem penghadaman lemah. Jadi sedang dalam proses penyembuhan lah. Yang kelima kerap membuang keenam, kulit pecah, ruam, gatal-gatal, berpeluh, berkelimumur. Kamu ambil bila mau jadi cantik kah, apakah, tapi tiba-tiba pula kamu punya skin terlampau dry, ruam, ada gatal-gatal, berpeluh, berkelimumur. Maksudnya kamu punya itu fungsi hati sama sistem pencernaan yang lemah. Jadi kalau kamu rasa macam begitu kan, don't worry, teruskan ambil suplemen kamu. Kamu akan dia akan kasih pelan-pelan kasih sembuh kamu punya badan. Berhingus dan berkahak. Kalau kamu ambil ini suplemen, tiba-tiba kamu berhingus atau berkahak, maksudnya fungsi jantung yang lemah dan juga petanda detoksifikasi. Seterusnya, ada juga yang ambil tiba-tiba hidung berdarah. Hidung berdarah. Dia ambil ini, tiba-tiba hidung dia berdarah. Kenapa tu? Sebab itu adalah petanda mengidap anemia. Kalau kamu ambil ini suplemen, itu healing crisis yang seterusnya, otot dan sendi yang menyakitkan. Maksudnya badan kamu ada asid dan toksin terkumpul di kawasan yang sakit. Contoh, kamu ambilkan, lepas tu kamu sakit bahu. Bila kamu sakit bahu, maksudnya kamu ambil di suplemen, lepas tu kamu sakit bahu, itu toksin berkumpul di sana bahu. Tapi kamu teruskan sejak pengambilan untuk dia kasih buka itu toksin bahagian yang ada banyak toksin lah. Apa saya cakap sudah? Kamu ambil sejak itu suplemen untuk dia buang itu toksin yang di mana banyak toksin di dalam badan kamu, macam contoh di bahu banyak toksin, jadi dia akan tolong kamu buang, teruskan sejak pengambilan. Okey, seterusnya peningkatan rasa sakit di bahagian tertentu pada badan. Sama macam tadi jugalah, cuma kalau kamu ada rasa-rasa macam begitu, itu maksudnya proses pemulihan dari dalaman. Kalau kamu seterusnya itu healing crisis, seterusnya insomnia atau hyperaktif. Insomnia itu tidak dapat tidur, hyperaktif terlampau aktif. Yang bila kamu ambil ini suplemen, kamu tiba-tiba insomnia, hyperaktif. Maksudnya sistem saraf yang lemah.
atau sistem saraf yang lemah. Ada juga healing crisis bila dia ambil ini suplemen, dia punya itu kitaran haid tidak teratur, perubahan pada waktu haid, gatal, pengeluaran bendalir yang berlebihan. Itu maksudnya ada masalah hormon tidak seimbang, dan juga dalam proses penyeimbangan hormon. Saya pun pernah juga, saya pernah mengalami macam begitu juga bila saya ambil ini. Memang sebelum saya ambil ini, saya punya kitaran haid kan tidak teratur. Teratur. Sebelum saya ambil ini, saya punya kitaran haid teratur. Tapi lepas saya ambil ini, macam ada 2-3 bulan begitu tidak teratur, lambat. Dia selalu 1 bulan 1 kali. Lepas tu saya pernah lewat period 2 minggu 1 bulan begitu, pernah. Tapi saya teruskan sejak pengambilan ini, sebab saya tahu, saya ada baca itu healing crisis macam mana. Jadi saya ada baca, saya tahu saya dalam proses penyembuhan. Jadi selepas 2-3 bulan begitu, saya punya kitaran haid okey lah, macam biasa sudah sampai sekarang. Maksud dia kasih bagus itu hormon di dalam badan kamu. Najis berdarah maksudnya buasir. Healing crisis yang seterusnya pening dan kelaparan. Maksudnya kamu hypoglycemia atau anemia. Kalau rasa mual, sembelit dan sendu yang kerap. Maksudnya sistem pencernaan kamu lemah dan masalah pada hati. Saya akan kasih post itu list senarai itu healing crisis. Saya akan post di saya punya Facebook page. Nanti kamu tengok, sebab ada banyak di sini, ada banyak. Kalau kamu ambil suplemen, apa-apa suplemen, terutamanya yang macam begini, and then kamu ada rasa ini, dan kamu ada rasa itu yang healing crisis yang macam saya sebut tadi. Kalau kamu ada rasa, don't worry, sebab dia sedang kasih bagus kamu punya dalaman badan. Saya akan kasih post di Facebook page saya, itu senarai-senarai healing crisis bila kamu ambil ini juicy mixed berry kah, juicy raspberry. Okay. Okay, sebelum saya kasih selesai Facebook live saya sekarang, terima kasih Vivi kerana setia bersama saya. Nanti kita keluar minum, okay? Sekali lagi saya mau kasih tahu, ini juicy raspberry, juicy mixed berry, satu kotak adalah RM95. Kamu beli 3 kotak RM250. Dan kalau kamu beli sama saya akan kasih senarai kamu punya nama di antara nama-nama bertuah untuk cabutan nama bertuah pada bulan 10 nanti, 1 hari bulan 10. Apa hadiah adalah cash tunai sebanyak RM150. Saya akan cabut 3 nama. Satu nama akan dapat RM50. Jadi kita tunggu siapa yang bertuah pada masa itu. Kalau 3 nama dia, maksudnya dia bertuah lah. Dia dapatlah itu RM150. Okay. Sebelum saya mengakhiri saya punya Facebook live pada hari ini,
Saya mau kasih tahu esok kita mau cerita tentang bukan pasal juicy mixed berry atau juicy raspberry, tapi saya akan buat promotion juga. Sebab ini promotion siapa yang beli tempat saya, dia saja yang layak ikut itu cabutan nama bertuah. Anda saya saja, customer saya saja, yang beli produk sama saya saja. Okay, ramai orang tanya saya macam mana saya sentiasa bersikap positif. Ramai tanya saya kenapa saya boleh begitu positif, berfikiran positif, sampai orang pun marah saya, kenapa kau terlampau positif dalam satu-satu situasi bila itu situasi sangat stres ataupun saya tahu yang saya tidak patut begitu, tapi kan kita sentiasa perlu positif. Jadi saya mau share esok macam mana saya macam mana saya stay positif. Saya akan kasih tahu esok. Jadi kita jumpa besok masa yang sama. Sebelum itu saya mau bagi kamu kerja rumah. Kamu search law of attraction, sebab saya percaya itu law of attraction itu adalah salah satu kenapa saya boleh jadi positif. Jadi esok kita akan cerita pasal law of attraction, macam mana kita positif dalam apapun situasi kita, sama ada kita feeling down, kita kena marah bos kah, kita kena buang kerja kah, macam mana kita boleh stay positif. Esok saya akan share sama kamu. Tapi macam saya cakap tadi, nanti kamu search, kamu coba Google apa itu law of attraction. Itu adalah salah satu macam mana saya boleh stay positif. Okay, sampai sini saja. Terima kasih yang sudi datang Facebook page saya, tengok saya punya live, komen and then share. Terima kasih banyak. Jumpa lagi esok pada masa yang sama. Bye.